Kita, Bapak Ibu, sudah meluncurkan episode Merdeka Belajar ke-24. Kenapa kita meluncurkan episode ini, gerakan untuk transisi PAUD ke SD yang menyenangkan? Karena ada masalah yang sangat fundamental, 3 hal miskonsepsi. Mungkin kita kerucutkan saja. Pertama, pembelajaran di PAUD itu seringkali dianggap hanya fokusnya pentingnya calistung aja. Baca, tulis, dan hitung. Sehingga kita lihat berbagai PAUD yang ada di Indonesia, ketika kita lihat, kok yang diajarkan calistung saja. Fokusnya ke situ. Bahkan kadang-kadang menimbulkan sebuah kebanggaan dan juga ngerasa tidak senang kalau orang tua, terutama para ibu-ibu, ketika anaknya belum bisa calistung di PAUD. Sehingga miskonsepsi kedua, pembelajaran itu dipaksakan, di-drilling, bahkan saya dengar ada bimbel segala macam supaya bisa calistung. Anak PAUD udah bimbel, itu kaget saya sebenarnya. Karena ketakutan dan merasa takut tertinggal. Dan yang ketiga, akibatnya bukan saja di PAUD, sampai tes masuk SD pun ada tes calistung. Ini adalah miskonsepsi dari berbagai sudut pandang ilmu. Kita tahu ini keliru. Dampak jika kita paksakan anak untuk calistung, kita lakukan dengan cara-cara yang anak itu tidak senang, akhirnya dampak yang kita tidak sadari, mungkin akhirnya dia bisa calistung, tapi dia mengalami trauma. Dia melihat belajar itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Sehingga ketika dia nanti bergerak ke kelas-kelas yang atas, kelas atas di SD sampai SMP, SMA, bahkan kuliah, belajar itu dalam otak bawah sadarnya adalah hal yang tidak menyenangkan. Ini juga salah. Jadi banyak yang juga miskonsepsi, salah mengartikan kebijakan ini. Sekarang Mas Menteri bilang tidak boleh calistung di PAUD. Salah. Jangan menaruh kata-kata dalam presentasi saya dari makna ini. Itu salah. Ya. Ini tidak tepat. Yang benar adalah calistung itu bisa dibangun sejak PAUD, tetapi harus disertai dengan konteks kemampuan literasi dan numerasi, dan harus menyenangkan. Kata kuncinya adalah menyenangkan. Karena kalau pengalaman anak-anak PAUD kita tidak menyenangkan, dia akan selama-lamanya mengasosiasikan pembelajaran dengan suatu beban, bukan menjadi sesuatu yang asik, yang seru, yang menyenangkan. Dan itu adalah kunci objektif terpenting dalam transisi PAUD ke SD. Ini adalah cerminan semangat utama Merdeka Belajar yang kita junjung tinggi, dan kunci dari ini adalah kolaborasi dan gotong royong. Dari awal saya sudah mengulang-ulang setiap kali bahwa kebijakan Merdeka Belajar akan gagal kalau kebijakan itu tidak berubah menjadi gerakan. Pertama, kita tidak mungkin bisa sendiri di Kemendikbudristek melakukan ini. Kita mengapresiasi sebesar-besarnya dukungan dari Kemenak, dukungan dari Kemdagri, Bappenas, ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kemdes, Pembangunan Daerah, dan kelompok kerja Bunda PAUD dari seluruh provinsi. Dan tentunya organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju, luar biasa, serta Dharma Wanita Persatuan untuk kesediaannya menjadi garda terdepan dalam gerakan transisi ini. Terima kasih sebesar-besarnya. Mendorong perubahan paradigma mengenai pendidikan anak usia dini. Benar-benar mendorong paradigma. Jadi miskonsepsi zaman dulu itu harus segera disingkirkan, dan pemikiran cara baru harus kita sebarkan bersama. Dan semua kepala sekolah SD sekarang tahu, dari pusat kita memberikan sinyal yang sangat keras, itu tanggung jawab Anda untuk mencapai kompetensi minimum dalam calistung, bukan dilempar kepada PAUD. Pengajaran cara calistung yang dilakukan di banyak sekali PAUD itu biasanya hanya menghafal huruf dan menghafal angka. Kenyataannya adalah itu bukan numerasi dan literasi. Banyak sekali anak Indonesia yang jago menghafal huruf, tapi giliran baca satu paragraf di buku cerita, dia tidak mengerti apapun isi buku itu. Apakah itu artinya berhasil? Apakah itu pembelajaran calistung yang ideal? Sama sekali tidak. Makanya banyak sekali guru dan orang tua yang bangga sekali waktu anaknya umur 5 dan 6, giliran kelas 3 SD anjlok angka-angkanya.
Karena metode pengajaran, pendalaman dari konsep numerasi dan literasi, rasa cinta dengan buku agar dia bisa mengerti cerita yang ada di dalam buku itu, bukan baca A, B, C, D. Itu adalah esensi daripada literasi, bukan menghafal huruf dan angka-angka. Kalau dia bisa menghafal aja, tambah-tambahan, dihafal di otak, tapi dia tidak mengerti bahwa angka itu ada seri yang berjalan dari 0 sampai 100 atau sampai 50. Apa gunanya anak itu diajar menghafal kalau dia tidak mengerti konsep 2 tambah 2 itu seperti ada 2 apel ditambah 2 apel kalau digabung jadi 4 apel. Konsep itu yang namanya literasi, numerasi. Sekarang kelompok-kelompok bekerja antara guru-guru PAUD dan SD itu menjadi satu. Mereka berkolaborasi, saling mendengar, saling belajar. Untuk pertama kalinya guru-guru SD belajar dari guru-guru PAUD. Ini merupakan transformasi budaya pembelajaran yang luar biasa pentingnya. Dan dengan semangat gotong royong Bapak Ibu, marilah kita melahirkan generasi pelajar Pancasila dengan kemampuan fondasi yang holistik dan kuat, serta terus bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar. Tidak boleh itu bukan berarti tidak boleh, tapi cara penyampaiannya ini Mas Menteri mungkin harus ditekankan kembali Mas Menteri, karena ini betul-betul menjadi momok bagi guru-guru PAUD ya. Ketika mengajar PAUDnya itu ketika ada curi-curi, padahal anak-anak ini diwajibkan untuk paling tidak mengerti saat SD, nggak 0 putus sampai umur 8 tahun tidak bisa baca katanya tadi. Nah ini kan pembelajaran ini dari mulai kecil bermain tentang ABC itu dengan cara lari-lari naik kereta api, di situ tulisannya ABC kan bisa. Terus dengan 1-2 lompat 1-2 kan bisa. Tapi dengan cara bermain seperti yang diharapkan Mas Menteri, itu penekanan sepertinya yang perlu ditekankan kembali untuk supaya masyarakat Indonesia mengerti betul bahwa apa yang dimaksud dengan merdeka belajar itu adalah pembelajaran secara bermain seperti sudah diterapkan oleh guru-guru PAUD tentunya. Ibu memiliki suara advokasi yang sangat besar, baik itu kepada pasangan Anda, kepada kepala-kepala dinas yang melihat bagaimana suara Anda itu akan diarahkan, juga nanti gimana advokasi ke keluarga dan teman-teman lain. Karena dalam lingkungan kita sekitar kita itu yang pertama harus kita patahkan miskonsepsi itu tadi, Bunda-bunda. Jadi kami sejak 2 tahun yang lalu ya, melalui kesiapan belajar tahun 2021 di Kabupaten Magelang, ini sudah membentuk forum komunikasi PAUD SD dan juga Pokja Bunda PAUD, sehingga ini menjadi salah satu tahapan awal. Selain sebelumnya persiapan terkait dengan PAUD berkualitas, sudah ada Perbup berkat advokasi itu, sudah ada peraturan bupati terkait dengan penyelenggaraan PAUD dan juga penyelenggaraan PAUD holistik integratif. Sehingga harapannya kesiapan bersekolah ini bisa menjadi pijakan awal bagaimana kami bergerak bersama dengan Pokja Bunda PAUD yang ada di daerah untuk bersama-sama mensosialisasikan ini, mengedukasi ini ke para Bunda PAUD di tingkat kecamatan, ke para Bunda PAUD di tingkat desa, karena kita butuh jaringan, kita butuh bergandeng tangan gitu dari tingkat kabupaten, kecamatan agar ini bisa sampai ke masyarakat. Kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten melaksanakan BIMTEK untuk para pengawas SD, para kepala sekolah SD, para guru PAUD, guru SD kelas awal terkait dengan transisi PAUD ke SD. Yang kedua, kami sebagai Bunda PAUD, sebagai advokasi, kami menggerakkan. Kadang-kadang memang mitra ada, tapi kalau kami Bunda PAUD diam saja tidak akan bisa. Tidak akan bisa, maka harus bergerak dari Bunda PAUD untuk, halo Bapak Kadis bagaimana, ayo kegiatan transisi ini sudah sampai di mana? Ya, kami harus menggerakkan. Kadang-kadang kan alasan, dana dari mana Bu? Ayo mari kita sama-sama, kita kerjasamalah untuk bisa melaksanakan kegiatan transisi ini. Saya menyambut baik inisiatif dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menerapkan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Gerakan ini merupakan upaya kita menjaga keselarasan pendidikan anak dari PAUD ke sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sehingga proses peralihan dapat berjalan dengan lancar dan baik.
Selain itu, gerakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak kita yang tidak berkesempatan mengikuti PAUD dapat memiliki hak yang sama untuk dibina dan mendapatkan kemampuan fondasi atau kemampuan dasar secara menyeluruh, sehingga anak memiliki keterampilan, kemampuan, dan kematangan yang holistik. Mari bersama kita sukseskan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Semoga gerakan ini dapat terus berlanjut dan menciptakan suasana belajar yang positif dan membekas sebagai kenangan indah bagi anak-anak kita. Kami berkomitmen untuk mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.